Pelakor sebenarnya bisa jadi sosok yang lebih tragis daripada yang kita kira, dan saya akan membahas sisi kelam yang jarang orang tahu. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan membawakan lagi kisah tentang horor, kisah mistis, kisah supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kawan-kawanku, sobat-sobat frekuensi fobia, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya agar aku semakin semangat buat kontennya dan channel ini semakin berkembang. Untuk menyingkat waktu kalian semua, kita langsung masuk saja ke videonya. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang wanita bernama Rina. Rina dikenal sebagai wanita yang cantik dan menarik, namun di balik pesonanya, ia memiliki niat buruk yang tersembunyi. Rina seringkali menggoda pria-pria yang sudah menikah, merusak rumah tangga mereka demi kepuasan pribadinya. Ia tidak peduli dengan perasaan istri dan anak-anak dari pria-pria tersebut, yang penting baginya adalah mendapatkan apa yang diinginkannya. Suatu hari, Rina bertemu dengan seorang pria bernama Arman. Arman adalah seorang pengusaha sukses yang sudah menikah dengan seorang wanita baik hati bernama Sari. Mereka memiliki dua anak yang lucu dan hidup bahagia. Namun, kebahagiaan itu mulai terancam ketika Rina masuk ke dalam kehidupan mereka. Dengan segala daya tariknya, Rina berhasil membuat Arman jatuh cinta padanya. Arman yang awalnya setia pada istrinya, mulai tergoda dan menjalin hubungan gelap dengan Rina. Sari yang merasa ada yang aneh dengan suaminya, mulai curiga. Ia sering melihat Arman pulang larut malam dan menerima telepon-telepon misterius. Suatu malam, Sari memutuskan untuk mengikuti Arman secara diam-diam. Ia melihat suaminya masuk ke sebuah hotel bersama Rina. Hatinya hancur melihat kenyataan itu. Sari pulang dengan perasaan marah dan sedih, namun ia tidak langsung mengkonfrontasi suaminya. Ia memutuskan untuk mencari bukti lebih lanjut. Sementara itu, Rina merasa puas dengan hubungannya dengan Arman. Ia merasa telah memenangkan hati pria yang diinginkannya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, Rina bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Bayangan itu berbisik, dosa-dosamu akan membawa petaka. Rina terbangun dengan keringat dingin dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia mengabaikan mimpi tersebut dan melanjutkan hidupnya seperti biasa. Keesokan harinya, Rina mulai mengalami kejadian aneh. Ia sering melihat bayangan hitam di sudut matanya, namun ketika ia menoleh, bayangan itu menghilang. Suara-suara aneh juga mulai terdengar di rumahnya, seperti bisikan dan langkah kaki. Rina yang awalnya tidak percaya pada hal-hal mistis, mulai merasa ketakutan. Ia mencoba mencari bantuan dari teman-temannya, namun tidak ada yang percaya padanya. Sementara itu, Sari yang telah mengumpulkan bukti perselingkuhan suaminya, akhirnya mengkonfrontasi Arman. Arman yang merasa bersalah, berjanji untuk mengakhiri hubungannya dengan Rina dan kembali kepada keluarganya. Ia meminta maaf kepada Sari dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Namun, Rina yang tidak terima ditinggalkan, mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Rina memutuskan untuk mengunjungi seorang dukun untuk meminta bantuan. Ia ingin membuat Arman kembali padanya dan menghancurkan rumah tangga Sari. Dukun tersebut memberikan Rina sebuah jimat dan mengajarkan beberapa mantra untuk memikat Arman. Namun, dukun itu juga memperingatkan Rina bahwa menggunakan ilmu hitam akan membawa konsekuensi yang berat. Rina yang sudah terlanjur marah dan dendam, mengabaikan peringatan tersebut. Setelah mendapatkan jimat dan mantra, Rina mulai melancarkan aksinya. Ia mengirimkan pesan-pesan misterius kepada Arman dan melakukan ritual-ritual yang diajarkan oleh dukun. Namun,
Bukannya membuat Arman kembali padanya, Rina justru semakin dihantui oleh bayangan hitam. Bayangan itu semakin nyata dan menyeramkan, hingga Rina merasa seperti dikejar-kejar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suatu malam, Rina bermimpi lagi. Kali ini, ia melihat bayangan hitam tersebut berubah menjadi sosok wanita dengan wajah penuh luka. Wanita itu berbisik, "Dosa-dosamu akan membawa petaka. Kau akan merasakan penderitaan yang sama seperti yang kau berikan kepada orang lain." Rina terbangun dengan ketakutan dan merasa tubuhnya penuh dengan luka-luka yang sama seperti yang dilihat dalam mimpinya. Rina yang semakin ketakutan, mencoba mencari cara untuk menghilangkan kutukan tersebut. Ia kembali mengunjungi dukun yang sama dan meminta bantuan. Namun, dukun itu mengatakan bahwa kutukan tersebut tidak bisa dihilangkan begitu saja. Rina harus menebus dosa-dosanya dengan cara yang berat. Ia harus meminta maaf kepada semua orang yang telah disakitinya dan mengembalikan kebahagiaan mereka. Rina yang merasa putus asa, akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran dukun tersebut. Ia mulai mengunjungi rumah-rumah pria yang pernah digodanya dan meminta maaf kepada istri-istri mereka. Namun, tidak semua orang mau memaafkannya. Beberapa di antaranya bahkan mengusir Rina dengan kasar. Rina yang merasa semakin tertekan, mulai kehilangan harapan. Suatu malam, Rina yang merasa sangat putus asa, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia menulis surat permintaan maaf kepada semua orang yang telah disakitinya dan meminum racun. Namun, sebelum racun itu bekerja, bayangan hitam kembali muncul. Kali ini, bayangan itu berubah menjadi sosok wanita dengan wajah penuh luka yang pernah dilihat Rina dalam mimpinya. Wanita itu berkata, kematianmu tidak akan mengakhiri penderitaanmu. Kau akan terus dihantui oleh dosa-dosamu di alam baka." Rina yang merasa sangat ketakutan, mencoba melarikan diri dari bayangan tersebut. Namun, bayangan itu terus mengikutinya hingga Rina terjatuh dan kehilangan kesadaran. Ketika terbangun, Rina menemukan dirinya berada di sebuah tempat yang gelap dan dingin. Ia mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan menyeramkan di sekitarnya. Rina menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam alam baka dan akan terus dihantui oleh dosa-dosanya selamanya. Sementara itu, di dunia nyata, Arman dan Sari berhasil memperbaiki hubungan mereka. Arman yang merasa sangat bersalah, berusaha menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Sari yang telah memaafkan suaminya, berusaha melupakan masa lalu dan membangun kembali kebahagiaan keluarganya. Mereka tidak pernah tahu apa yang terjadi pada Rina, namun mereka merasa lega bahwa bayangan kelam itu telah pergi dari kehidupan mereka. Setelah menghadapi berbagai konflik dan tantangan, perjalanan pemulihan keluarga Arman dan Sari adalah proses yang panjang dan penuh dengan usaha keras. Berikut adalah cerita lebih lanjut tentang bagaimana mereka berusaha memperbaiki hubungan dan membangun kembali kebahagiaan keluarga mereka. Arman dan Sari menyadari bahwa komunikasi adalah kunci untuk memperbaiki hubungan mereka. Mereka mulai mengadakan sesi berbicara secara terbuka setiap malam setelah anak-anak tidur. Dalam sesi ini, mereka berbagi perasaan, kekhawatiran, dan harapan mereka. Arman berusaha untuk mendengarkan Sari dengan penuh perhatian dan memahami rasa sakit yang telah ia sebabkan. Sari, di sisi lain, berusaha untuk mengungkapkan perasaannya tanpa menyalahkan atau menyerang Arman. Konseling pernikahan. Mereka memutuskan untuk menjalani konseling pernikahan dengan seorang terapis berpengalaman. Terapis membantu mereka mengidentifikasi akar masalah dalam hubungan mereka dan memberikan alat serta strategi untuk mengatasi konflik. Melalui konseling, Arman dan Sari belajar cara berkomunikasi yang lebih efektif, mengelola emosi, dan membangun kembali kepercayaan yang hilang. Membangun kepercayaan kembali. Membangun kembali kepercayaan adalah salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi. Arman berusaha keras untuk membuktikan bahwa ia benar-benar menyesal dan berkomitmen untuk berubah. Ia menjadi lebih transparan dalam segala hal, termasuk jadwal kerjanya dan komunikasi dengan orang lain. Sari, meskipun sulit, berusaha untuk memberikan kesempatan kedua dan tidak terus-menerus mencurigai Arman. Mereka juga menetapkan batasan yang jelas untuk menjaga hubungan mereka tetap sehat. Dukungan keluarga dan teman. Keluarga dan teman-teman dekat memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan selama proses pemulihan. Mereka memberikan nasihat,
mendengarkan keluh kesah, dan memberikan dorongan moral. Dukungan ini membantu Arman dan Sari merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah mereka. Beberapa teman bahkan mengatur kegiatan bersama untuk membantu mereka mengalihkan pikiran dari masalah dan menikmati waktu bersama. Kesimpulan: perjalanan pemulihan keluarga Arman dan Sari adalah proses yang panjang dan penuh tantangan. Namun, dengan komunikasi terbuka, dukungan dari keluarga dan teman, serta komitmen untuk berubah, mereka berhasil membangun kembali kepercayaan dan kebahagiaan dalam keluarga mereka. Mereka menyadari bahwa cinta dan komitmen adalah fondasi yang kuat untuk menghadapi segala rintangan, dan dengan usaha bersama, mereka bisa melewati masa-masa sulit dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Sekian dulu cerita dari dosa dari pelakor yang menghancurkan hubungan pasutri. Teman-temanku, ayo subscribe terus channel ini agar kalian mendapatkan info terbaru dari cerita-cerita horor seperti ini. Dan aku mau ingatkan kalian lagi, tetaplah berdoa kalau tidak hal yang tak kasat mata akan menghantuimu. See you in the next video. Goodbye.